Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pertamina dari jurusan Teknik Kimia. Nama himpunan kami HMTK. Kami dari kelompok 6. Nama kelompok kami Pyroblast. dimentori oleh Kak Fadia. Oke, kali ini kita akan melakukan perkenalan diri dari masing-masing anggota kelompok. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Dimas Adiasa Wiranata. Saya biasa dipanggil Dimas dengan NIM 1023240010. Asal saya dari Bekasi. Terima kasih. Halo, nama saya Farel Akbar Prasetyo, biasa dipanggil Farel. NIM saya 1023240007, asal saya dari Bekasi. Halo, perkenalkan nama saya Kasmawati, biasa dipanggil Clara, NIM 1023240009. Saya berasal dari Sulawesi Tengah. Terima kasih. Halo, nama saya Dua Celazarif, biasa dipanggil Awa, dengan NIM 1023240062 yang berasal dari Cianjur. Terima kasih. Halo, nama saya Fadil Maulana Ramadan, biasa dipanggil Fadil. Dengan NIM 1023240053, saya berasal dari Kalideres. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fatona Skarsari dengan NIM 1023240019. Saya berasal dari Indramayu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Reisha Bulkananingrum dengan NIM 1023240032 dari Jakarta Timur. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syakila dan Lambang, bisa dipanggil Kila. Aku dengan NIM 1023240035, asal saya dari Bekasi. Terima kasih semuanya. Sudah tugas kuliah 1, 2, 3. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pentingnya kebersihan di ruang penelitian. Nah, seberapa pentingkah itu? Jadi kebersihan itu yang pertama menjamin akurasi dan juga validitas hasil penelitian. Nah, hal ini dibuktikan dengan kebersihan itu akan mencegah dari kontaminasi bahan ataupun sampel penelitian. Dimana ketika bahan ataupun sampel penelitian itu terkontaminasi, otomatis data tersebut tidak akurat dan hasil pun tidak valid gitu. Nah, maka dari itu lingkungan yang bersih itu memastikan eksperimen dapat berjalan sesuai dengan prosedur tanpa gangguan dari eksternal. Lalu yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Hal ini seringkali kita ketahui bahwa bahan-bahan kimia itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti toksik dan lain sebagainya. Maka hal itu, kebersihan itu sangat penting dalam hal ini karena ketika kita menyusun suatu bahan ataupun alat sesuai pada porsinya dan sesuai dengan tata letak dan kebersihan yang ada, maka otomatis kita akan meminimalisir adanya hal-hal yang berbahaya seperti resiko kecelakaan. Nah, selain itu, ruangan yang bersih pun menciptakan kenyamanan secara psikologis dan meningkatkan fokus dan produktivitas dari peneliti itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu mencegah kerusakan peralatan penelitian. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, yaitu bahan kimia itu mengandung bahan-bahan yang bersifat korosif. Otomatis ada beberapa alat yang harus diganti beberapa kali karena berkarat dan lain sebagainya. Ketika adanya kebersihan di sini, fungsinya adalah sebagai mengurangi biaya perbaikan ataupun pergantian alat. Sekian. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang risiko kebakaran yang diakibatkan oleh debu. Yang pertama, itu bisa terjadinya kebakaran langsung. Kemudian yang kedua itu adanya bisa terjadi ledakan debu atau bisa disebut dengan dust explosion. Yang ketiga itu akan terjadinya kerusakan struktur dan properti yang ada di dalam ruangan atau misalnya pabrik tersebut. Kemudian yang keempat akan terjadinya cedera atau kehilangan nyawa bagi seorang yang bekerja ataupun yang yang bekerja dalam pabrik atau tempat tersebut. Kemudian yang kelima, itu akan terjadinya kehilangan produksi. Yang selanjutnya yang keenam, itu adanya dampak lingkungan yang terjadi. Dan terakhir, yang ketujuh yaitu adanya tuntutan hukum dan reputasi yang membuat di mana kemungkinan saja pabrik atau sebuah tempat akan bisa ditutup karena adanya
kebakaran yang diakibatkan dengan debu. Baik, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari mana aja sih sumber-sumber debu di ruang penelitian. Yang pertama ada dari peralatan elektronik dan mekanik. Nah, ketika komponen elektronik seperti IC, resistor, kapasitor, atau konektor dipasang, dibongkar, atau diproses, debu dapat terbentuk akibat gesekan atau pemotongan bahan. Yang kedua ada aktivitas pengolahan sampel. Ketika proses penggerusan, pemotongan, atau pengeboran material dilakukan, debu dapat terbentuk dari partikel kecil yang terlepas. Yang ketiga ada ventilasi dan sistem pendingin. Saluran ventilasi yang tidak dibersihkan secara berkala dapat mengumpulkan debu dan kotoran dari waktu ke waktu, sehingga ketika ventilasi dihidupkan maka debu akan keluar dari ventilasi tersebut. Yang terakhir ada dari material dan bahan kimia. Nah, beberapa proses penelitian yang melibatkan bahan kimia atau senyawa tertentu bisa menghasilkan debu halus. Misalnya, bahan-bahan yang sedang dikristalkan atau digerus. Oke, pada slide kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih debu dapat memicu kebakaran. Sebenarnya dalam konteks kita kali ini, itu kita tidak hanya membahas tentang debu, tapi partikel-partikel lain seperti tepung, gula, garam, dan debu yang pastinya itu dapat memicu kebakaran. Jadi dalam sebuah penelitian, kalau ada sebuah percikan api maupun entah itu kecil maupun besar, kalau api tersebut terkena dengan partikel-partikel kecil dalam jumlah tertentu, partikel tadi itu dapat bersifat seperti bensin. Dia akan menyambar. Kalau kalian masih penasaran, mari kita lihat video berikut ini. Ternyata, tepung yang biasa kita gunakan memasak bisa memicu ledakan yang sangat besar. Sebenarnya, sifat tepung yang halus membuatnya masuk dalam kategori sebuah debu. Ledakan yang kita lihat di awal tadi disebut sebagai ledakan debu. Tepung mengandung elemen-elemen yang mudah terbakar seperti karbon dan hidrogen dalam bentuk yang sangat halus. Jadi, bahkan jika kamu memiliki sumber api yang sangat kecil, jika ada cukup debu dan oksigen, percikan kecil itu bisa memicu reaksi berantai dan menyebabkan ledakan besar. Ternyata, tepung yang biasa kita gunakan memasak bisa memicu ledakan yang... Balik ke slide. Oke, seperti yang tadi kita lihat, tepung atau partikel-partikel kecil lainnya itu memang bersifat seperti bensin. Partikel-partikel tadi dapat menyambar ketika terkena percikan api. Nah, diambil dari beberapa data pabrik yang ada di Indonesia, itu terjadi pada tahun 2023 dari pabrik gula Kabonagung Malang. Dan ada lagi ledakan pabrik tepung di Blitar pada tahun 2018. Pabrik-pabrik tersebut setelah diteliti memang penyebab utamanya bukan dari tepung atau gula itu sendiri, tapi ada penyebab-penyebab eksternal lain. Namun yang menyebabkan ledakannya itu adalah karena partikel-partikel kecilnya itu. Produk mereka kan produk-produk yang seperti tepung, gula, dan lain-lain. Nah, ketika terjadi kerusakan sedikit yang dimana kerusakan tersebut menimbulkan percikan api, ketika terkena dengan produk-produk seperti partikel kecil tadi, hal itu dapat menyebabkan kebakaran bahkan menimbulkan ledakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada dampak kebakaran di lingkungan penelitian. Yang pertama itu kerusakan peralatan dan juga data penelitian. Kebakaran dapat merusak peralatan penelitian, komputer, dan juga instrumen laboratorium. Selain itu, data yang sudah dikumpulkan bisa hilang atau rusak, menyebabkan kemunduran dalam proyek penelitian. Ini juga terdapat dalam universitas. Contohnya itu di Universitas Ohio pada tahun 2014. Ini mengakibatkan kerusakan pada alat laboratorium. Selanjutnya yang kedua itu ada gangguan pada proyek penelitian. Kebakaran dapat menyebabkan keterlambatan ataupun penghentian sementara dalam penelitian yang berdampak pada jadwal, finansial, reputasi, serta hasil yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga itu ada resiko cedera atau kehilangan nyawa. Kebakaran ini berpotensi menyebabkan cedera serius ataupun kehilangan nyawa. Dan juga yang terakhir ada dampak kepada lingkungan. Bahan kimia beracun yang terbakar atau tumpah dalam mencemari udara, air, juga tanah bisa berdampak pada lingkungan. Bukan hanya untuk manusia namun juga makhluk hidup lainnya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menjaga kebersihan. Nah, langkah pertama yaitu rutin membersihkan permukaan dan lantai. Menjaga kebersihan permukaan dan lantai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Nah, langkah kedua, menyimpan bahan dengan rapi dan tertutup. Menyimpan bahan dengan rapi dan tertutup adalah salah satu langkah penting dalam menjaga kebersihan ruangan sekaligus mencegah resiko kebakaran. Ketidakrapian dalam menyimpan bahan tidak hanya menyebabkan lingkungan kerja menjadi kotor dan tidak teratur, tetapi juga meningkatkan potensi bahaya seperti kebakaran atau kecelakaan juga. Nah, langkah ketiga yaitu penggunaan penyedot debu industri. Penyedot debu industri dapat bekerja secara optimal untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi risiko kesehatan akibat debu, dan meningkatkan efisiensi pembersihan di area yang luas atau sulit dijangkau. Nah, langkah keempat yaitu pengelolaan sampah dan limbah penelitian. Pengelolaan sampah dan limbah penelitian sangat penting untuk menjaga kebersihan, melindungi kesehatan, dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah penelitian seringkali mengandung bahan kimia, biologis, atau benda tajam yang membutuhkan penanganan khusus. Oke, sekian dari saya. Oke, lalu yang ketujuh ada sistem pencegahan kebakaran. Sini ada peran inovasi dalam sistem pencegahan kebakaran yang efektif. Sini ada 3 macam, yaitu pemasangan detektor asap dan alarm kebakaran. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi adanya asap, gas, ataupun panas yang nantinya akan mengaktifkan alarm untuk memberikan peringatan kepada penghuninya. Biasanya alarm ini akan memberikan suatu bunyi jika mendeteksi suatu asap ataupun gas yang ada. Lalu yang kedua ada pemeliharaan peralatan listrik. Pemeliharaan peralatan listrik ini sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat dan efisiensi di suatu ruangan ataupun suatu gedung. Dengan melakukan pemeriksaan rutin dan mematuhi standar keamanan, peralatan listrik ini dapat berfungsi untuk mencegah kerusakan dan meminimalisir resiko bahaya seperti korsleting dan kebakaran. Dan ini bisa dilakukan seperti menjauhkan listrik dari air ataupun mematikan listrik jika tidak digunakan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada rencana evakuasi dan titik kumpul. Sini ada 2, yaitu rencana evakuasi dan titik kumpul adalah bagian penting dari sistem pencegahan kebakaran. Keduanya ini dirancang untuk memastikan bahwa semua orang di area tersebut dapat keluar dengan aman dari ruangan jika terjadi adanya kebakaran. Dengan adanya rencana ini, risiko cedera dan kehilangan nyawa dapat diminimalisir. Terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya tentang pelatihan dan kesadaran di lingkungan kerja. Yang pertama, meningkatkan kesadaran keamanan dengan menumbuhkan pembudayaan keamanan di seluruh lingkungan kerja dengan melakukan kampanye dan komunikasi secara terus-menerus tentang pentingnya prosedur keselamatan di lingkungan kerja. Yang kedua, pelatihan rutin tentang prosedur kerja. Pelatihan untuk menjaga kebersihan di lingkungan kerja dengan melakukan pengenalan prosedur pembersihan yang aman untuk mencegah resiko yang terjadi di lingkungan kerja. Yang ketiga, edukasi tentang risiko kebakaran dan pencegahan. Pentingnya mengedukasi tentang pentingnya resiko yang terjadi di risiko kebakaran di lingkungan kerja dan juga jenis-jenis resiko kebakaran yang mungkin terjadi di tempat kerja. Dan juga pentingnya melakukan secara rutin pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR dan juga prosedur pencegahan kebakaran. Terima kasih.